Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. saya Firly Jody Praitno. Saya di sini sebagai moderator yang akan mendemonstrasikan bersama teman-teman kelompok dari ITSI. Nah, sebelumnya ITSI ini merupakan aplikasi yang bergerak pada bidang pelayanan masyarakat dalam pembuatan kartu identitas dan juga sebagai asuransi yang berbasis digital. Nah, sebelumnya di sini kita akan mencoba menjalankan aplikasinya. Pada saat pertama kali menggunakan aplikasinya, kita harus login terlebih dahulu. Namun, jika kita belum memiliki akun, kita dapat mendaftarkannya dengan klik daftar di sini. Ketika diklik di sini, buat akun baru, dengan mengisikan data dirinya. Misalkan di sini ID user kita tulis ID 007. Nama usernya misalkan kita buat Firly. Status usernya kita akan buat sebagai user dengan passwordnya Firly01. Ketika kita klik simpan, maka kita akan dapat masuk atau login ke aplikasinya. Kita masukkan kembali username dan password yang tadi kita telah buat. Ketika kita klik OK, maka akan muncul halaman menu utama dari aplikasinya. Nah, di sini dapat terlihat jika kita login sebagai user, maka akan tampil di sini sebagai user dan juga username-nya. Namun, jika kita sebagai user, hanya akan muncul dua menu dalam menu utama di sini. Namun, apabila kita login sebagai admin, maka semua menu dalam menu utama di sini akan muncul. Nah, dalam hal ini, kita akan mencoba membuat ektp dengan klik buat ektp di sini. Kita klik, kemudian akan muncul form pembuatan ektp-nya. Di sini kita diharuskan untuk memasukkan data-data kamu dengan benar dan sesuai. Di sini kita masukkan nik kita, misalkan 3207, bla 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 bla. Dengan nama lengkap Firly Jody Praitno, tempat lahirnya di Bekasi. Kita masukkan tanggal lahir kita, misalkan tahun 2001, bulan Juli tanggal 12. Kelamin laki-laki dengan alamat kita masukkan Jalan Bonang 2, nomor 8, RT-nya 02, RW 14, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, dengan agama Islam, belum menikah, pekerjaannya misalkan sebagai PNS, warga negaranya Indonesia, dengan tempat cetak, misalkan kita cetaknya di Jakarta. Nah, jika selesai, kita klik submit di sini. Nah, akan muncul konfirmasi apakah kita ingin cetak kartunya. Nah, jika kita klik yes, maka kemudian akan muncul history report yang akan menampilkan kartu dengan data diri, identitas diri yang telah kita masukkan tadi. Oke. Dan kita langsung bisa cetak. Untuk selanjutnya, mengenai daftar BPJS akan dijelaskan oleh Alfarizi. Setelah kita mencoba membuat ektp, peserta juga bisa membuat kartu BPJS Ketenagakerjaan. Pada form yang sudah tampil, peserta harus mengisi nomor BPJS yang sudah didaftarkan terlebih dahulu di kelurahan. Kemudian peserta juga harus mengisi data NIK
sesuai kartu keluarga atau KTP, dan jangan lupa mengisi nama lengkap. Setelah mengisi data diri, peserta bisa langsung melihat hasil cetak kartu BPJS-nya yang bekerja sama dengan perusahaan ITSI. Klik yes. Setelah itu akan muncul tampilan kartu BPJS-nya seperti berikut. Terlihat ada nama, nomor NIK, nomor BPJS-nya, dan sedikit tambahan barcode. Kalau sudah, bisa kita tutup. Terima kasih Alfarizi. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba membuka semua menu yang ada di menu utama dengan login sebagai admin yang akan didemonstrasikan oleh Ramadan Herdianto. Silakan Ramadan. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi kami dengan sebagai admin. Silakan Firly. Kita akan daftar dulu, kemudian isi dulu seperti ID, nama, status, dan password. Statusnya kita pilih admin. Jika sudah selesai, kita klik simpan. Kemudian kita login dengan akun yang tadi sudah dibuat. Nah, bisa kita lihat saya login sebagai admin. Ada di bawah terdapat statusnya, ada admin, ada username, dan ID user. Dan menunya pun bertambah, yang tadinya hanya 2, sekarang ada 4. Dan saya sebagai admin, saya ingin coba membuka data EKTP-nya. Nah, bisa kita lihat, saya bisa melihat data EKTP yang sudah pernah dibuat oleh user sebelumnya. Di sini saya akan coba mengedit data EKTP user jika ada kesalahan. Bisa klik-klik di DGV-nya. Pilih data yang ingin diedit. Kemudian misal nama lengkapnya salah, bisa diganti. Di sini misal nama lengkapnya kita ingin ubah menjadi Ramadan Herdianto. Kita coba ubah namanya lengkapnya. Kemudian tempat lahir di Karawang kita ubah. Kemudian jenis kelamin laki-laki. Kemudian alamat Resinda Karawang. Kemudian status pernikahan, menikah. Status perkawinan maksud saya, menikah. Pekerjaan, saya ganti menjadi wirausaha. Jika sudah selesai, kita bisa klik edit. Nah, data pun berhasil terupdate atau teredit. Ketika admin ingin mencari data, admin bisa mencarinya di bagian cari data. Misal, cari data berdasarkan nama.
Nah, data pun muncul jika mencari data berdasarkan nama yang tidak terdaftar, maka tidak akan muncul datanya. Kemudian ketika admin ingin menghapus data yang sudah ada, kita bisa klik-klik di bagian data yang ingin dihapus. Kemudian klik button hapus. Klik yes. Kemudian admin juga bisa menginput data baru, tinggal klik button simpan. Oke, sudah. Kita balik ke menu. Baik, terima kasih Ramadan. Sekarang kita akan masuk ke menu data BPJS yang akan didemonstrasikan oleh Alfarizi. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ramadan Firly. Sekarang kita ke menu data BPJS. Sama seperti data EKTP, data BPJS juga bisa merubah atau mencari data yang telah dibuat. Tentu saja, ini bisa dilakukan oleh seorang admin. Tidak banyak yang bisa diubah di dalam data BPJS ini, karena untuk nomor BPJS dan NIK itu sudah terintegrasi secara resmi. Seorang admin hanya bisa mengubah namanya saja. Misalnya, nama sebelumnya Muhammad Alfa menjadi Muhammad Alfarizi. Nah, lalu admin juga bisa menginput data baru atau menghapus data yang sudah ada. Nah, bisa dihapus. Jadi seperti itulah untuk menu data BPJS-nya. Baik, sekian dan terima kasih dari Alfarizi. Kemudian kita akan masuk ke dalam database yang dimiliki oleh aplikasi ITSI ini. Database ini akan dijelaskan oleh Ramadan Herdianto. Silakan Ramadan. Oke. Kami menggunakan database yang bernama IDSI, yang dimana database IDSI ini terdapat 5 tabel. Ada tabel BPJS Ketenagakerjaan, EKTP, pekerjaan, tabel user, dan tabel agama. Kita bisa kita lihat data tabel BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Nah, tabel ini terdapat kolom ada no BPJS dengan tipe data char, value-nya 15. Kemudian ada NIK tipe data char, value 10. Kemudian nama BPJS, varchar 50. Kemudian ada tanggal buat, data tipenya adalah D. Nah, tabel ini digunakan untuk menampung data-data kartu BPJS. Di tabel ini no BPJS dijadikan primary key. Baik, selanjutnya kita beralih ke tabel EKTP. Di tabel ini terdapat NIK yang menjadi primary key-nya menggunakan tipe data char value 10. Kemudian ada nama KTP, varchar 50, ada tempat, varchar 30, tanggal lahir, date, jenis kelamin, varchar 30, dan seterusnya. Tabel ini digunakan untuk menampung data-data EKTP yang telah terbuat di aplikasi. Kemudian kita beralih ke tabel pekerjaan. Ya, baik, selanjutnya kita beralih ke tabel pekerjaan. Nah, kemudian di tabel pekerjaan ini ada
KD PKJ yang dimana dia dijadikan primary key dengan tipe data char value 5 dan ada nama pekerjaan varchar 100. Tabel ini digunakan ketika untuk inputan combo box di bagian pembuatan ektp agar di combo boxnya itu muncul pekerjaannya, macam-macam pekerjaannya. Kemudian kita beralih ke tabel user. Di tabel user ini terdapat kolom kode user sebagai primary key dengan tipe data char value 5, kemudian nama user varchar 50, password user varchar 50, dan status user varchar 30. Tabel ini digunakan untuk menampung akun yang didaftarkan di aplikasi kami. Kemudian kita beralih ke tabel agama. Tabel ini terdapat ada KD agama, dijadikan primary key menggunakan tipe data char value 5 dan ada nama agama varchar 50. Tabel ini digunakan seperti tabel pekerjaan tadi agar di inputan pembuatan ektp di bagian combo box agama agar muncul nama-nama agama agar user tinggal memilih. Sekian penjelasan database-nya. Kembali ke Firly. Baik, terima kasih Ramadan Hidayanto atas penjelasannya mengenai database. Sekarang kita sudah berada di akhir dari demonstrasi aplikasi ITSI ini. Kita keluar. Terima kasih atas semua dari anggota kelompok atas penjelasannya yang baik. Jadi saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.